Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Ranurjo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 Paskah. Mari bersama kita mengawali ibadah ini, kita berdiri. Kita memujikan nama Tuhan menurut Kidung Pasamuan Jawi nomor 94, bait pertama dan kedua, Sumangga Mareo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ke-7 Paskah. Dan ini adalah minggu terakhir dari rangkaian minggu-minggu Paskah sejak kita merayakan Paskah sampai menjelang Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dalam minggu ke-7 Paskah ini kita disapa oleh firman Tuhan yang ada di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13 yang menyapa kita dalam minggu ke-7 Paskah ini, mengajak kita menghayati tentang penderitaan yang harus kita jalani dengan tekun sebagai konsekuensi dari para pengikut Kristus yang hidup di dunia ini. Tentu dalam menjalani itu semua kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita harus berpegangan pada Sang Kristus pokok anggur yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Mari kita ungkapkan tekad kita, niat kita untuk terus
berpegang pada sang pokok anggur melalui pujian kita kepada Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 113 bait yang pertama. Gusti Yesus Sang Pamarto. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup kita sebagai para pengikut Kristus selalu akan mengalami derita dan aniaya. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur boleh menjadi pengikut-Mu yang setia. Dan kami sadar bahwa resiko kami menjadi pengikut-Mu adalah selalu mengalami aniaya dan derita, selalu mengalami penolakan dimanapun kami berada. Itu semua disebabkan karena kami harus mengamalkan apa yang Engkau ajarkan di tengah-tengah dunia ini. Hidup kami yang terbatas, yang penuh dengan dosa, seraya kami mengalami aniaya dan hinaan, menjadi satu bagian yang harus kami persembahkan kepadamu, yang kami serahkan secara utuh kepadamu, agar Engkau merahmati hidup kami. Kiranya semakin hari kami semakin dimampukan untuk semakin taat dan setia, kuat dan teguh menjalani kehidupan ini, sekalipun kami mengalami derita dan aniaya. Ajarilah kami untuk bisa mengendalikan diri karena hidup kami terbatas dan penuh dengan kelemahan, agar melalui hidup kami, pekerjaan-Mu dan nama-Mu dinyatakan dan dimuliakan, sehingga hidup kami menjadi lebih berbuah. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dengan rendah hati, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bulatkan, kita utuhkan tekad kita untuk nderek Sang Pamarto, mengikut Dia dalam derita dan aniaya. Kita ungkapkan tekad kita melalui pujian kita, Kidung Pasamuan Jawi nomor 113 bait yang kedua. Gusti Yesus Sang Pamarto. Mitra,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah, yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kami. Kini kami ingin kembali menghayati kebaikan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami dengan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami semua boleh mendengar dengan baik dan hormat, dan kami ditolong oleh Roh-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Injil menurut Yohanes, Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yang demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak ada satu keluarga di dunia ini yang tidak mengalami perjuangan untuk membangun sebuah keluarganya. Setiap keluarga selalu akan mengawali hidupnya dengan perjuangan bahkan penderitaan sebelum mereka mapan. Sehingga kalau kita memperhatikan dalam tata ibadah atau liturgi pemberkatan perkawinan, ada satu ritus yang selalu dilakukan, yaitu sungkeman. Apa makna dari sungkeman ini? Sungkeman itu mempunyai makna bahwa sang anak yang akan membangun bahtera perkawinannya itu meminta doa restu dari orang tuanya. Sebaliknya, ketika sang anak meminta restu dari orang tuanya, maka orang tuanya memberikan doa kepada sang anak agar hidupnya bahagia. Sekalipun harapan untuk hidup bahagia itu tidak selalu diartikan selesai perkawinan hidupnya bahagia begitu. Tidak demikian. Harapan hidup bahagia itu adalah bahwa dalam menjalani kehidupan perkawinan itu mereka akan mengalami sebuah ujian. Melalui ujian itu mereka kuat dan mereka bisa menemukan kebahagiaan itu. Jadi mereka harus menjalani sebuah kenyataan hidup yang tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Saudara-saudara, saya ingin menggunakan apa yang saya sampaikan tadi untuk menggambarkan apa yang dimaksud oleh Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Bacaan kita pada hari ini merupakan bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus mendoakan para murid? Karena para murid harus menjalankan tugas perutusannya di dunia ini dengan melakukan apa yang sudah Yesus ajarkan. Kalau kita mengingat kembali apa yang kita renungkan di minggu yang lalu, bahwa tidak mudah bagi para murid untuk menjalani perutusan itu. Tidak mudah bagi para murid untuk mengamalkan ajaran Yesus Kristus, karena mereka hidup di tengah dunia yang menolak Kristus. Sehingga Tuhan Yesus memberikan sebuah peneguhan, berjanji, kamu akan disertai oleh roh kebenaran. Dan Tuhan menguatkan kembali para murid dalam bacaan pada hari ini. Tuhan mendoakan para murid bahwa mereka adalah bagian dari rencana Allah untuk mengamalkan setiap apa yang sudah Yesus ajarkan, utamanya tentang kasih dan kebenaran. Tidak mudah bagi para murid untuk menjalani itu, karena mereka harus melewati berbagai macam penderitaan. Hal itu adalah satu hal yang juga dialami oleh Kristus di dalam hidupnya.
bahwa untuk menuju sebuah kemuliaan, Kristus harus mengalami penderitaan terlebih dahulu. Begitu pula para murid, jalan penderitaan yang mereka alami, yang mereka tempuh, membawa mereka pada sebuah kemuliaan. Sehingga apabila kita membaca di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, di sana dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dua ayat ini agak sulit dipahami karena bahasanya mirip-mirip bahasa sastra. Tapi sebenarnya ayat ini ingin mengatakan bahwa kemuliaan itu dicapai dengan cara bekerja dan mengalami sebuah penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Sehingga dalam rangka inilah Yesus mendoakan para murid agar mereka bisa menjalani kehidupan mereka yang penuh derita untuk mencapai kemuliaan. Dan di akhir bacaan kita, apabila kita membaca bacaan ini secara utuh, maka Yesus mendoakan agar mereka satu. Agar mereka satu. Penderitaan dapat dihadapi apabila mereka bersatu dalam hati dan dalam visi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang mungkin kita sudah familiar dengan lagu ini dan biasanya dinyanyikan dalam bulan keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Penyair dari lagu ini mengajak kita untuk menghayati bahwa keluarga merupakan satu benteng pertahanan yang kuat ketika keluarga betul-betul bersatu. Kalau tadi kita merenungkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam Yohanes pasal 17, penderitaan itu bisa dilewati apabila kita bersatu. Keluarga itu merupakan benteng pertahanan kita di dalam kita menjalani kehidupan yang tidak mudah. Apabila keluarga kompak, apabila keluarga bersatu, maka setiap derita, setiap aniaya, hal-hal yang tidak mengenakkan begitu akan mudah untuk dijalani. Baik itu dalam keluarga kita kecil maupun keluarga dalam arti yang luas, jemaat, masyarakat, bahkan negara. Hari-hari ini kita menjalani kehidupan yang tidak mudah dengan adanya wabah COVID-19 ini. Yang dibutuhkan adalah kebersamaan, kesatuan hati di dalam kita menjalani apa yang sedang kita alami sekarang ini. Kita bisa keluar dari wabah ini apabila kita semua bersatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai para pengikut Yesus, mari kita menyatakan kemuliaan Allah dengan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai warga negara di Indonesia ini. Apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi arahan-arahan, mari kita lakukan. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di sisi yang lain, kita pun diajak untuk bersatu padu, memahami bahwa apa yang sedang kita jalani ini bukan sesuatu yang ringan. Dibutuhkan kesatuan hati, dibutuhkan kekompakan untuk melewati ini semua. Niscaya apabila kita bersatu, maka kita bisa melewati penderitaan ini. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita agar kita menjadi satu, agar kita menjadi kuat di dalam mengamalkan ajarannya dalam menjalani hidup yang penuh derita. Maka sekarang mari kita bersama-sama bersatu menjalani hidup kita ini, dan kita pasti akan segera keluar dari bencana ini ketika kita
bisa bersatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon apa yang sudah kita renungkan dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini bertemakan bersabar dalam penderitaan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Seperti biasanya, saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Dalam terang tema bersabar dalam penderitaan, saya mengajak saudara-saudara semua untuk mendoakan setiap pergumulan penderitaan yang sedang dialami. Mintalah kepada Tuhan agar diberikan kesabaran dan kekuatan. Juga tak lupa, doakanlah agar kita semua tabah dan kuat untuk menjalani wabah yang sedang kita tempuh sekarang ini. Dan nanti di akhir doa, kita akan bersama-sama menutupnya dengan doa Bapa kami. Maka sekarang, saudara-saudara, mari kita mengambil waktu hening sejenak, kita naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah setiap harapan yang kami naikkan kepadamu, berkaitan dengan gumul juang hidup kami, setiap derita, setiap hal yang membuat kami terjatuh. Semuanya kami pasrahkan kepadamu. Begitu juga harapan kami untuk negeri kami agar terbebas dari virus corona ini. Kiranya kami semua tabah dan kuat, bersatu hati di dalam menjalani ini semua. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tak pernah pudar dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau melengkapi kami agar kami menjadi lebih kuat dan menjadi sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami menyerahkan hidup kami agar kami
bisa dengan setia mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersama akan memasuki kehidupan kami setelah ibadah ini. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau menuntun setiap langkah kaki kami, agar melalui hidup kami, nama dan karya-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian kita kepada Tuhan menurut nyanyian Kidung Pasamuan Jawi nomor 421 bait 1 dan 2. Uripku pindo pangidung. Yo aku yang hidup. Kusiku dapat kingin nabian tahu banding susah padang Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami dapat datang ke hadirat-Mu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan itu semua karena berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui hamba-Mu di tempat ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menjadi kekuatan dan tenang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Oleh sebab itu kiranya kasih-Mu terus tercurah bagi kami semua. Ya Bapa, kami juga telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kiranya persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersabar dalam penderitaan, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan mendoakan kita. Waktunya adalah yang terbaik bagi kita, maka mari terus bertekun di dalamnya. Kita pujikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, bertekunlah dan tetaplah bersabar dalam setiap deritamu. Tuhan menguatkanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan dan memelihara hidupmu. Amin.